Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita MSTU KDR. Kita akan membahas kembali di ASN ya, atau penerimaan untuk aparatur sipil negara. Kita akan membahas khusus untuk P3K guru ya, yang mana nanti di sini kita akan melihat bagaimana sih cara melihat untuk tenaga honorer ini masuk di kategori sebagai pelamar khusus atau pelamar umum ya, apakah masuk di P1, P2, P3 dan seterusnya. Dan tentunya di sini yang paling penting adalah dapat formasi apa tidak ya. Dan tentunya di sini nanti ada kabar baiknya ya untuk pelamar khusus teman-teman ya. Nanti kita akan membahas bagaimana sih cara melihat apakah kita masuk di dalam pelamar prioritas atau tidak di dalam seleksi P3K guru tahun 2023 ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastewkdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita mulai dulu. Jadi untuk jadwal seleksi ASN ya, ini khususnya untuk P3K guru yang mana pendaftarannya ini tanggal 20 sampai dengan 9 Oktober 2023 ya. Di sini berdasarkan dari pengumuman ya dari Badan Kepegawaian Negara per 16 September 2023 terkait dengan perubahan jadwal seleksi CASN tahun anggaran 2023. Nah, yang mana di dalam pendaftaran ini ternyata ada informasi lagi ya. Jadi untuk khusus P3K guru ini ternyata dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua rentang ya. Jadi menjadi dua rentang yang mana kemarin juga sudah ada edarannya ya. Ada edaran resminya ya. Di sini ada edaran resminya. Ini dari Badan Kepegawaian Negara. Ini per 19 September 2023 ya, terkait dengan rentang waktu pendaftaran untuk seleksi P3K guru tahun anggaran 2023 ya. Jadi ini teman-teman harus paham dulu. Yang pertama di sini untuk rentang waktunya ya, jadi berdasarkan kategori pelamarnya dulu. Nah, kategori pelamar di sini ternyata untuk tanggal kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus. Nah, nanti kita akan bahas apa sih perbedaan dari pelamar P3K guru untuk kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, di sini teman-teman untuk waktu pelamarannya untuk kebutuhan khusus ini 20 sampai 29 September. Kalau sekarang sudah tanggal 25 ya. Berarti masih ada kesempatan 4 hari lagi. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana sih Bapak Ibu ini masuk di kategori khusus atau kategori umum. Nanti kita akan melihat akan membahas bagaimana cara melihatnya. Terus untuk yang kebutuhan umum ya, kebutuhan umum di sini 30 September sampai dengan 9 Oktober 2023. Ini berdasarkan SK BKN atau SE BKN ya. Nah, sekarang kita akan sedikit melihat dulu untuk apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan khusus dan kebutuhan umum ya. Nah, tentu yang menjadi aturan ya, yang menjadi aturan itu adalah berdasarkan ini ya, keputusan Menteri PAN RB ya nomor 649 tahun 2023. Ini terkait dengan mekanisme untuk seleksi P3K guru ya di instansi daerah pada tahun anggaran 2023. Nah, di sini pada diktum ke-1 di sini dijelaskan ya bahwa dalam rekrutmen P3K guru ini di dalam jabatan fungsional guru terdapat dua kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, di sini kalau kita lihat dijelaskan di dalam poin kedua ya, kriteria pada kebutuhan khusus ini adalah meliputi pelamar prioritas, ex tenaga honorer kategori 2 dan guru non aparatur sipil negara di sekolah negeri. Ini adalah untuk yang kebutuhan khususnya. Ya, jadi mungkin yang belum paham apa sih kebutuhan khusus. Nah, ini. Jadi pelamar prioritas, ex tenaga honorer kategori 2 dan juga guru non ASN di sekolah negeri ya. Jadi bukan di sekolah swasta. Mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan yang di sekolah swasta? Sekolah swasta tidak masuk di pelamar khusus atau pelamar kebutuhan khusus ya. Karena di sini sudah jelas disebutkan bahwa untuk di sekolah negeri. Nah, terus di poin ketiga ini dijelaskan pelamar prioritas itu siapa. Jadi pelamar prioritas itu adalah guru-guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Jadi mungkin teman-teman menyebutnya P1. Ya, P1 itu yang sudah masuk. Nah, ini sebenarnya dijelaskan juga teman-teman di dalam di dalam website resminya ya, dalam website resminya di P3K guru di sini sudah ada informasi mengenai kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, ini ya. Jadi kebutuhan khusus itu intinya ini yang pertama adalah guru yang sudah tes seleksi di tahun 2021 kemarin ya. Terus yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2 yang sudah terdata datanya di BKN, dan nomor 3 ini ya.
Jadi adalah guru yang terdaftar di Dapodik, tapi guru non ASN di sekolah negeri ya. Sekali lagi bukan di sekolah swasta. Nah, di sini tentunya sudah memiliki masa kerja paling rendah adalah 3 tahun. Ini masuk di kriteria kebutuhan khusus. Nah, sedangkan kebutuhan umumnya ya, kebutuhan umumnya ini kalau sesuai di sini ya, di sini. Nah, kriteria ke-6, kriteria kebutuhan umum ya, itu hanya ada 2, teman-teman ya. Nah, itu peserta PPG ya, peserta PPG yang sudah terdaftar di dalam database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, berikutnya adalah guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek. Lah, kalau di sini berarti semua untuk guru-guru swasta itu juga masuk di dalam kategori kebutuhan umum ya, baik itu yang sudah mengajar ya kurang atau lebih dari 3 tahun ya, karena di sini guru yang terdaftar. Nah, tetapi untuk guru swasta yang sudah kemarin ikut di seleksi P3K tahun 2021 dan sudah memenuhi ambang batas, ya ini bisa masuk di kebutuhan khusus. Tapi perlu diingat ya bahwa ada prioritasnya. Jadi yang didahulukan itu yang mana untuk seleksinya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana untuk cara melihatnya. Ya, bagaimana untuk cara melihatnya. Nah, cara melihatnya teman-teman, ini untuk apakah teman-teman itu masuk di kebutuhan khusus atau di kebutuhan umum. Nah, ini cara yang pertama. Nah, sebenarnya cara yang pertama ini kemarin sedang dibuka ya, sudah dibuka. Jadi kalian bisa masuk di sini ya, guru.ppk.kemdikbud.go.id. Di sini teman-teman masuk cek des P3K. Nah, di sini untuk saat ini sedang terjadi pemeliharaan sistem ya. Nah, tapi bagaimana tampilannya ketika bisa dibuka kemarin? Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ada sini ya, portal pengecekan data untuk seleksi P3K Guru 2023 ya. Nah, di sini dijelaskan, di sini ada NIK, ada NUPTK, ada nama, tanggal lahir. Nah, ini non THK2. Nah, ini ada status 3 tahun, di sini terdata pada 3 tahun ajaran. Statusnya, terus ada program studi verbal ijazah sini. Terus sertifikat mendidik. Lah, di sini ada status prioritas teman-teman ya. Status prioritas di sini ada P1. Nah, mungkin ada yang P2, P3 dan seterusnya. Nah, sini P1 berarti dia sudah mengikuti seleksi di tahun 2021 dan dia sudah masuk di nilai ambang batas. Nah, di sini teman-teman, apakah formasinya tersedia? Ini ada formasi iya. Jadi ini ada formasi untuk kebutuhan ini ya. Nah, di sini untuk ahli pertama guru teknik otomotif misalkan. Ini untuk cara melihatnya. Terus kalau nggak ada formasi bagaimana? Nah, di sini sama ya, tapi di sini dia mungkin status prioritasnya masuk ke P3. P3 itu berarti dia honorer negeri ya, honorer negeri. Nah, yang mungkin masa kerjanya sudah lebih dari 3 tahun. Atau mungkin 2 tahun ya. Jadi di sini nanti ada masuk di sini ya. Nah, status 3 tahun terdata pada 3 tahun ajaran. Jadi dia masuk P3. Karena dia untuk guru negeri ya, guru negeri. Jadi yang sudah masa kerjanya lebih dari 3 tahun. Nah, di sini apakah ada formasi? Ya, sini jawabannya tidak ada ya. Nah, ini karena mungkin ini di instansinya ya, di instansi daerahnya sudah tidak ada formasi ya. Sehingga formasi yang tersedia ini jawabannya tidak. Nah, ini beda dengan yang P1 ya. P1 kalau ada formasi maka jawabannya iya. Kayak ini untuk cara pertama melihat apakah kalian masuk di status prioritas di kebutuhan khusus atau kebutuhan umum ya. Apakah masuk di P1, P2 atau P3. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa masuk seperti biasa ya di laman SSC ASN ya. Di sini ada SSC ASN. Nah, teman-teman silahkan masuk dulu atau buat akun dulu. Kalau sudah punya akun ya silahkan teman-teman bisa masuk. Nah, nanti di sini ya ada keterangannya. Mana ya? Ini. Nah, sini. Di SSC ASN nanti ketika kalian sudah masuk di menu biodata ya, di sini ada jenis seleksi. Nah, di sini Anda akan terdaftar sebagai nih, teman-teman bisa memilih ya, apakah CPNS, P3K Guru, P3K Teknis, Nakes dan seterusnya. Di sini kalau teman-teman milih di P3K Guru, maka di sini ada status prioritas, di sini masuknya prioritas. Prioritas berarti dia masuk di kebutuhan khusus ya. Nah, di sini di instansi mana ini sudah nggak bisa dirubah ya, nggak bisa dirubah. Jadi yang warnanya apa ini, abu-abu ini nggak bisa dirubah. Nah, di sini berarti di sini ada keterangannya sebagai status prioritas. Nah, bagaimana kalau yang umum? Nah, yang umum, nah nanti ada informasinya seperti ini. Nah, di sini status prioritasnya, di sini dijelaskan bahwa kebutuhan khusus. Nah, ini untuk yang kebutuhan khusus. Jadi untuk yang masuk di prioritas ya.
Terus kalau yang kebutuhan umum, maka di sini ada informasinya untuk status prioritasnya, maka di sini ada sebagai kebutuhan umum. Dan sekali lagi, teman-teman yang perlu dipahami ya bahwa ini tampilnya adanya di SSC ASN. Di SSC ASN, tadi teman-teman harus dilihat, ya, teman-teman masuk di prioritas kebutuhan khusus atau teman-teman masuk di prioritas kebutuhan umum. Dan jangan lupa teman-teman ya bahwa untuk pendaftarannya, ingat ya di sini ada rentang waktunya. Jadi teman-teman itu masuk di kebutuhan khusus atau umum ya, jangan sampai terlewat ya karena di sini ada batas waktunya. Tentunya nanti setelah ini ditutup ya, yang di prioritas khusus ditutup, dan nanti mungkin ketika ada formasi itu akan diberikan atau dibuka untuk teman-teman di kebutuhan umum. Itu teman-teman ya, teman-teman untuk yang di sini teman-teman bisa dipantau saja nanti kalau sini sudah dibuka nih karena sedang pemeliharaan ya. Nanti kalau sudah dibuka teman-teman bisa mengecek teman-teman masuk di prioritas mana. Atau teman-teman bisa sekali lagi cek juga di laman SSC ASN. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.